命に意味はない。Kali ini kita akan membahas karakter anime yang sangat amat dikenal karena pengorbanan dan rasa sakit yang diterimanya. Uchiha Itachi. Mungkin tak perlu dijelaskan dengan panjang, karena kita mungkin telah tidak asing dengan kisah seorang pemuda yang dengan terpaksa membunuh keluarga dan klannya untuk menghindari perang yang terjadi saat keluarga dan klannya merencanakan kudeta. 殺し合いはしたくない。そうか。お前は向こうへ着いたか。考え方は違っても、お前を誇りに思う。Dan saat dirinya berhasil membunuh seluruh klannya beserta keluarganya, nama mereka tetap bersih. Begitupun nama desanya yang tak harus berperang dengan penduduknya sendiri. Namun semua beban dan rasa sakit harus ia emban sendiri dengan reputasi buruk yang terpaksa ia terima, bahkan di mata adiknya sendiri sebagai satu-satunya anggota keluarga dan klannya yang tersisa, karena dirinya tak mampu membunuh adik kecilnya saat itu. Namun sebelum peristiwa besar itu terjadi, Uchiha Itachi memang dikenal sebagai seorang jenius. Walaupun dirinya membantah hal tersebut, karena jika memang dirinya jenius, keluarga dan klannya tak mungkin terbunuh, dan reputasi buruknya tak harus diembannya. Ia berkata selama ini dirinya berusaha melakukan segala hal sendiri, berusaha menjaga perdamaian seorang diri, namun tak ada yang dapat dilihatnya selain sebuah kegagalan. Sejak kecil, Itachi muda sering menyendiri dan melatih kekuatan serta pikirannya sendiri di tengah hutan. Bahkan dirinya mendapat pujian dari Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi, bahwa Itachi sudah dapat berpikir layaknya pemimpin desa di usianya yang baru menginjak 7 tahun. Saat anak-anak lain masih berpikir tentang hal yang menurut mereka sesuatu yang mengasyikan, Itachi sudah mencoba mengerti serta mencari tahu makna kehidupan sesungguhnya, makna dari kematian, makna dari perang, dan hal-hal yang menyebabkan darah serta air mata dapat menetes. Bersama Uchiha Shisui yang dianggapnya sebagai kakak, Itachi belajar bagaimana seharusnya sebuah kehidupan dapat terbentuk. Shisui-san, どうして命は争うんですか? さあな。でも止められる争いなら俺はやめさせたい。俺も。 Sebuah kematian yang dapat diterima dengan anggun dan tak ditakuti oleh manusia. Bahkan dirinya menanyakan hal tersebut kepada Orochimaru tentang arti sesungguhnya dari sebuah kematian. Itachi tak hanya mengajarkan sebuah beban dan rasa sakit yang mungkin saja dapat dialami manusia entah sekarang atau beberapa waktu mendatang. Namun manusia harus mencoba, mencari, dan mengerti sebuah makna dalam hidupnya. Apa yang terjadi dalam hidup? Mengapa dirinya hidup? Dan apa tujuan sejati dalam kehidupan serta kematian? Itachi mungkin merasa gagal, namun seperti biasa, penilaian hanya dapat dinilai oleh orang lain. Mungkin kita sama-sama tahu bahwa kehidupan Itachi benar-benar bermakna. Dan begitulah tugas kita. Tak peduli sesakit apa diri kita mengangkat beban dalam hidup, jangan pernah lupa siapa diri kita sesungguhnya. Siapa kita dan apa tujuan kita. Karena setiap nafas kita mencari makna untuk sebuah cerita di jalan kembali ke Yang Maha Kuasa. Seperti Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame juga memiliki filosofi hidupnya tersendiri. Rekan duo Itachi di Akatsuki yang awalnya sangat meremehkan Itachi di awal pertemuan mereka,
berbalik menjadi sangat amat menghormati Itachi. Terlepas dari kekuatan siapa yang lebih besar, menurut saya ini bukan soal kekuatan, tapi pengetahuan Itachi mengenai kehidupan yang sangat mendalam membuat Kisame menaruh respek besar terhadap Itachi. Bahkan saat kematian Kisame, hal yang diingat oleh dirinya hanyalah kenangan bersama Itachi saat mereka pertama kali bertemu. Saat itu, Kisame berusaha menjelaskan bahwa dalam dunia ini, teman yang memakan teman adalah sesuatu yang wajar. Dan Itachi menyanggah hal tersebut, bahwa mereka yang berhadapan dengan temannya dengan niat untuk membunuh akan gagal menemukan makna sejati dari sebuah kehidupan. Itachi berkata, kita manusia hanya akan tahu siapa kita dan apa makna hidup kita saat kita mendekati detik-detik terakhir nafas kita. Masa muda Kisame memang sedikit sulit. Bahkan Itachi berkata bahwa Kisame hanya tersesat dalam kabut dan tak tahu harus kemana hingga bergabung dengan Akatsuki. Memang sebelum perekrutan Kisame oleh Obito, Kisame sempat ragu dengan eksistensinya, bahwa dirinya ini siapa, apa tujuan hidupnya, apakah dirinya seorang sekutu, apakah dirinya seorang musuh. Ia mengatakan bahwa dirinya tak tahu apapun kecuali hidupnya sangat amat penuh kebohongan. Bagi saya, hal tersebut adalah sebuah ungkapan yang sangat amat filosofis mengenai kerapuhan sebuah eksistensi manusia. Manusia seakan merasa benar-benar mengerti tentang eksistensinya dan merasa sangat amat memahami dirinya sendiri. Namun saat dihadapkan oleh sebuah situasi atau kondisi yang mengguncang jiwa dan pikiran kita sebagai manusia, seakan kita merasa tak tahu apa-apa tentang hidup karena gagal untuk mencerna kenyataan dengan baik dan memaknai sebuah kehidupan. Mimpi Uchiha Itachi dan Uchiha Shisui mungkin mirip dengan mimpi Jiraiya dan Nagato muda yang menginginkan kehidupan berjalan dengan damai tanpa adanya sebuah peperangan dan pertumpahan darah. Bagaimanapun, kehidupan manusia tentu akan menjadi lebih baik tanpa perang. Perang adalah bukti kegagalan kita sebagai manusia yang beradab dan memiliki pengetahuan. Kita tak ayal seperti hewan yang bertarung demi teritori dan kehormatan. Bukankah hal tersebut lucu? Bedanya, kita menganggap diri kita spesial dengan semua masalah yang belum terselesaikan itu, dan dengan bangga membangun pondasi masa depan di atas bom waktu yang mungkin akan meledak suatu saat nanti. Namun bagaimanapun, sebuah tulisan tak akan mampu mengubah semua huru-hara ini. Saya hanya berharap dapat timbulnya benih-benih kesadaran dalam diri kita masing-masing, bahwa manusia dapat melampaui letupan peluru dan ledakan rudal yang diiringi sebuah tangisan. Kita bisa melampaui hal itu jika kita mau, karena kita punya potensi untuk hal tersebut. Apalah arti video ini jika tanpa dibarengi oleh sebuah harapan dari saya untuk menepuk pundak kalian, untuk kemudian berkaca dan mencari arti sesungguhnya dari keberadaan kita sebagai manusia. Saya kira itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sejujurnya sangat amat sulit melakukan pekerjaan ini di tengah beberapa tekanan dan jumlah viewer yang belum lagi beranjak naik. Saya hanya berharap dan meminta tolong untuk kalian agar kiranya membantu saya dengan menekan tombol subscribe. Sekali lagi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan jika ada kritik dan saran, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa.